yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. La hasada illa fitnatain. Tidak dibolehkan hasad terhadap dua golongan atau dua orang. Pendengar yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda kini berada, banyak sekali keutamaan ya, agar kehidupan kita indah di dalam naungan Al-Qur'an. Banyak sekali keutamaan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala maupun Rasul-Nya berkaitan dengan kitab suci Al-Qur'an yang seharusnya menjadi pedoman kita sebagai seorang muslim. Allah Subhanahu wa taala melewati Rasul-Nya dalam sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan ahlul Quran hum ahlullahi wa khassatuhu. Ahlul Quran yaitu orang yang senantiasa membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, bahkan menghafalkan Al-Quran. Dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ahlullah, yaitu keluarga Allah Subhanahu Wa Taala dan orang-orang yang khusus di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan satu motivasi, satu dorongan agar kita gemar dan menjadikan diri kita senantiasa di dalam naungan Al-Qur'an, lisan kita. Kemudian apa? Hati kita, pikiran kita, semua tingkah laku kita hiasi dengan Al-Qur'an. Banyak sekali di antara kaum muslimin yang ketika mendengarkan Al-Qur'an biasa saja, akan tetapi ketika di setel dengan apa? Dengan lagu-lagu, dengan nyanyian-nyanyian, langsung menangis ya. Bahkan hatinya bergetar melebihi dia mendengarkan Al-Qur'an. Ada apa sebenarnya dengan hati kita? Kenapa kita tidak tersentuh dengan bacaan Al-Qur'an? Ada apa dengan telinga kita ya? Apakah senantiasa berbuat dosa ataukah kita sendiri memalingkan dari Al-Qur'an? Banyak sekali yang harus apa? Harus kita evaluasi. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ya ummul qaumu aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Ini menunjukkan keutamaan bagi orang yang senantiasa hidup di dalam naungan Al-Qur'an. Yang menjadi imam sholat di antara sekelompok kaum muslimin adalah orang yang paling aqra, ya, yang paling banyak hafalannya terhadap ayat Al-Qur'an, yang paling bagus hafalannya terhadap ayat Al-Qur'an. Itu yang berhak menjadi imam dalam satu komunitas kaum muslimin. Ya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memuliakan orang yang menghafal Al-Qur'an. Ketika di perang Uhud, sekitar 70 penghafal Al-Qur'an gugur sebagai syuhada, sebagai seorang yang meninggal atau mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Nabi dan para sahabat mengubur mereka, maka yang didahulukan adalah orang yang paling banyak hafalannya. Ini menunjukkan bahwasanya banyak sekali keutamaan orang yang senantiasa melazimi Al-Qur'an, baik itu di dunia, begitu juga di akhirat. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan tentang keutamaan Al-Qur'an dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. La hasada illa fitnatain. Tidak dibolehkan hasad terhadap dua golongan atau dua orang. Pada dasarnya ini namanya apa? Ghibtah, yaitu hasad yang dibolehkan. Yang pertama adalah rajulun atahullahul Qur'an fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Yaitu seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hafalan Al-Qur'an, kemudian dia selalu membaca Al-Qur'an tersebut di siang maupun di malam hari.
Yang kedua adalah warajulun atahullahu malan fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar. Yang kedua adalah seorang yang diberikan Allah harta, kemudian dengan harta tersebut dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala di malam maupun di siang hari. Dua golongan inilah yang seharusnya kita merasa ghibthah, ya. Kita ingin menjadi seperti itu. Jadi dua golongan yang kita seharusnya memilih ataupun kita menjadi kedua-duanya. Jadi seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, kemudian membacanya siang dan malam. Begitu juga seorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta, kemudian dia menginfakkan di siang dan malam hari. Sudahkah kita seperti apa yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Kemudian juga berkaitan dengan orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, kemudian dia merasa tertatih-tatih. Dijelaskan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, alladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah, walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi fa wa huwa alaihi syak lahu ajran. Jadi orang yang membaca Al-Qur'an dengan lancar, mahir terhadap bacaan Al-Qur'an, maka dia bersama para malaikat yang mulia, ya. Kemudian orang yang membaca Al-Qur'an dengan tertatih-tatih, dengan terbata-bata ketika membaca Al-Qur'an tersebut, maka dia memperoleh dua pahala, ya. Yang pertama adalah pahala membaca Al-Qur'an. Yang kedua, pahala dia tertatih-tatih dan kepayahan di dalam membaca Al-Qur'an. Ini merupakan keutamaan kita membaca Al-Qur'an. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain, berbeda dengan kitab hadis. Ketika kita membaca kitab hadis, maka tidak seperti kita membaca Al-Qur'an. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Jadi Nabi SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf di dalam Al-Qur'an, maka ia akan memperoleh satu pahala kebajikan, dan setiap pahala kebajikan akan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat, ya. Kemudian Nabi SAW tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, ya. Akan tetapi alif itu adalah satu huruf, ya. Kemudian lam itu satu huruf dan mim satu huruf. Artinya banyak sekali ketika kita berusaha membaca Al-Qur'an. Wallahu a'lam bishawab.